Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Fikri akan memberikan cara membuat WiFi menggunakan mikrotik. Yang pertama-tama buka Winbox, lalu pilih IP address yang 0.0.0.0, lalu konekkan. Kalian bisa memberikan identitas kalian di sistem, lalu identity, lalu kasih nama kalian agar tidak di-reset orang lain. Untuk yang pertama, kita membuat header 1 terlebih dahulu, yaitu menggunakan DHCP. Apa itu DHCP? DHCP yaitu protokol jaringan yang untuk mengotomatiskan jaringan IP. Sementara apa itu IP? Yaitu internet protokol yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke IP. Interface-nya header 1, lalu kita apply, terus oke. Selanjutnya kita buat DNS. Apa itu DNS? Yaitu singkatan dari domain name system, berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Kita centang allow remote request, apply, lalu oke. Oke, untuk yang kemudian kita membuat firewall. Firewall itu sebuah sistem untuk mengisahkan lalu lintas jaringan. Itu menggunakan firewall NAT. Apa itu firewall NAT? Untuk fitur pada router yang berfungsi melindungi jaringan pribadi. Oke. Untuk membuat itu kita harus klik tanda plus, for chainnya src NAT, buat interface header 1, actionnya mesh squared, apply, lalu oke. Kemudian kita akan mengetesnya di terminal ping.google.com. Jika TTL berarti itu sudah connect. Selanjutnya kita akan membuat header 2 untuk klien kita atau komputer kita, yaitu dengan IP 192.168.10.1/24. Interface-nya header 2. Karena tidak menggunakan DHCP, berarti kita menyetingnya di network adapter setting, itu di sistem properties, pilih IPv4, kita gunakan static. Kita isi gateway dengan IP yang tadi kita isikan di router, yaitu 192.168.1. Untuk gateway sendiri yaitu perangkat jaringan yang menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Untuk IP address-nya kita bisa 2 sampai 100. Lalu subnet mask yaitu untuk menentukan seberapa besar banyak IP yang dapat digunakan dalam jaringan. Untuk prefer DNS menggunakan Google, dan oke, close. Dan sudah connect dan dapat IP segitu. Lalu kita cek di CMD dengan ping IP tersebut apakah TTL atau tidak. Kita bisa mengecek di Google.
terakhir di YouTube menggunakan firewall filter rules. Itu aturan yang menentukan bagaimana router MikroTik memproses lalu lintas jaringan yang keluar dan masuk. Tema yaitu general, chainnya forward, dan interface-nya Ether 2 karena menggunakan jaringan kita di Ether 2. Terus kontennya youtube.com, actionnya drop, yaitu digunakan untuk memblokir pakai data agar tidak diteruskan. Kemudian kita bisa cek di Google, ketik youtube.com, dan tunggu apakah bisa masuk atau tidak. Kalau tidak bisa berarti berhasil. Dan ternyata berhasil. Terus lalu kita ketikkan situs lain untuk mengetes jaringan kita. Dan ternyata tersambung, berarti YouTube sudah berhasil kita blok. Oke, selanjutnya kita akan membuat header 3, itu menggunakan IP 192.168.1/24 yaitu 25 host yang dapat digunakan di kelas C. Interface-nya Ether 3. Oke. Karena menggunakan DHCP berarti kita pergi ke menu DHCP server. DHCP server berfungsi memberikan IP address dan konfigurasi lainnya secara otomatis. Ether 3, next diganti 100. Karena menyesuaikan soal. Next lagi, dan bentar, dan merah karena belum kita colokan portnya ke Ether 3. Kita colokan dulu port yang di MikroTik ke Ether 3. Nah, sudah. Karena menggunakan DHCP, ubah pengaturan IP menjadi Optane. Yang tadi kita setting waktu Ether 2 kita ubah untuk ke Optane dulu agar tersambung ke jaringan. Oke, apakah tersambung? Dan ternyata tersambung. Lalu kita tes jaringannya terlebih dahulu di CMD. Dan TTL berarti berhasil. Selanjutnya kita cek dan ternyata dia ada DHCP server sudah hitam, berarti artinya connect. Untuk selanjutnya kita akan membuat WLAN, yaitu menggunakan IP 192.168.30.1/24. WLAN yaitu perangkat jaringan komputer yang terhubung tanpa kabel atau nirkabel.
Oke, yang pertama kita pergi ke menu wireless dan kita klik WLAN-nya, lalu kita pilih wireless, modenya AP bridge. AP bridge yaitu mode sebagai pemancar atau akses point yang dapat melayani banyak klien. Untuk SSID bisa isi nama kita sesuai yang kita inginkan untuk nama WiFi kita. Play lalu oke. Lalu kita centang dan kita akan membuat hotspot. Hotspot yaitu lokasi fisik yang menyediakan akses internet. Yang pertama kita di hotspot setup, yaitu pengaturan jaringan internet yang dapat diakses banyak pengguna menggunakan username dan password. Pertama kita klik hotspot setupnya terlebih dahulu. Interface WLAN dan address pool of networknya diganti 100 karena menggunakan 100. Untuk DNS servernya menggunakan Google yaitu 8.8.8.8. lalu next, lalu DNS nya bisa sca.id, bisa.net, bisa.com juga bisa. Next, lalu kayak successful oke. Selanjutnya user profile, yaitu atribut yang dapat mengelompokkan pengguna dan mengatur bandwidth berdasarkan kelompok. Namanya misal guru, saya usernya 5 dan rate limitnya 500 KB. Play oke. Kemudian kita juga membuat untuk siswa, yaitu namanya seperti tadi siswa, share usernya 5 dan rate limitnya bebas, bisa 256 KB PS. Play lalu oke. Kemudian kita akan membuat user yaitu pengguna yang terhubung dengan router. Servernya hotspot 1, namanya user, salah untuk nama itu guru, password guru juga, profilnya yang tadi sudah kita buat di user profile. Play lalu oke. Untuk selanjutnya juga sama, yang siswa namanya siswa, sandinya siswa juga atau angka 2 bisa, dan profilnya siswa. Play lalu oke. Kemudian kita di menu server profile itu nonaktifkan cookie yaitu fitur yang menyimpan nama pengguna dan kata sandi untuk alamat MAC. Kita matikan cookie yaitu untuk melakukan bypass kita. Oke. Jika sudah, kita akan menuju menu wallet garden, yaitu untuk akses BSNP tanpa login, berfungsi untuk memperbolehkan user mengakses situs tertentu tanpa proses login. Kita itu akan melakukan itu kepada BSNP. Jika sudah, kita akan cek. Sebelum mengecek, kita yaitu akan mengedit halaman login terlebih dahulu di files, pilih yang hotspot login HTML. Oke, sebelumnya kita hapus dulu yang ada di desktop kita, lalu kita drag ke desktop, lalu kita edit menggunakan Notepad++. Edit, edit menyesuaikan yang kita inginkan saja,
misal powered by Akmal. Kita bisa edit dengan misal selamat datang di hotspot, nama kita. Kita bisa kasih nama kita atau misal masukkan username dan password. Lalu kita sesuaikan saja yaitu username dan password. Kedua, jika sudah save, lalu cek terlebih dahulu dan ternyata sudah berhasil. Kemudian kita bisa drag kembali ke files yang tadi itu hotspot HTML login. Jika sudah, kita bisa mengeceknya menggunakan handphone. Kita sudah di rekaman handphone saya. Oke. Kita akan menyambungkan ke nama hotspot yaitu Akmal proxy, dan ternyata tampilannya sudah berhasil. Nah, itu belum saya konekkan, maka saya akan mengeceknya di bypass terlebih dahulu. Ngecek bypassnya terlebih dahulu, yaitu di bsnp.indonesia.org. Dan ternyata berhasil. Selanjutnya kita akan mengecek jaringan untuk guru kita sesuai dengan username dan passwordnya apa, dan sudah connect. Lalu kita cek bisa menggunakan detik.com. Dan ternyata berhasil masuk. Kemudian kita cek speed testnya berapa. Mohon maaf jika ada notifikasi mengganggu. Nah, lalu kita jalankan saja berapa kecepatannya. Kita tunggu sampai selesai. Dan ternyata kurang dari 500 KB, dan itu benar sekali tepat. Kemudian kita cek untuk jaringan siswanya.
Kita log offan dulu, lalu kita login lagi. Untuk username dan password sama itu yang tadi, yang siswa-siswa. Kita cek sama, yaitu menggunakan detik.com dahulu apakah jadi atau tidak, dan ternyata jadi. Kemudian speed test untuk mengetahui kecepatannya. Oke, dan sekitar 200 kbps, dan berarti itu kita berhasil. Oke, mungkin demikian video tutorial yang bisa saya buat. Apabila ada kekurangan atau suara kebisingan atau notifikasi yang mengganggu atau yang kurang jelas, mohon maaf dan mohon bimbingannya, serta kritik dan saran agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih.